Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 3 akan memaparkan materi pertemuan 17, yaitu The Commit of Sponsoring Organization of the Treatway Commissions, atau biasa disingkat dengan COSO. Adapun isi materinya, yang pertama ada definisi COSO, yang kedua ada sejarah COSO, yang ketiga ada elemen-elemen COSO, yang keempat ada contoh kasus fraud dan keterkaitannya dengan COSO, dan yang kelima ada manfaat dari COSO. Adapun materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya. Definisi internal kontrol menurut COSO yaitu suatu proses yang dijalankan oleh direksi manajemen dan staf untuk membuat reasonable assurance mengenai yang pertama, efektivitas dan efisiensi operasional, yang kedua, reliabilitas pelaporan keuangan, kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku. Sedangkan menurut para ahli, yang pertama, menurut Mulyadi 2013 halaman 164, pengertian pengendalian internal menurut Mulyadi adalah meliputi struktur organisasi, metode ukuran, dikoordinasi untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan kendala data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhnya kebijakan manajemen. Terbentuknya COSO yaitu dikaitkan dengan VCPA yang dikeluarkan pada tahun 1977 untuk melawan fraud dan korupsi yang marak di Amerika Serikat pada saat itu. COSO merupakan suatu inisiatif dari sektor swasta yang dibentuk pada tahun 1985. Sektor swasta inilah yang membentuk The Treatway Commission. Treatway itu sendiri diambil dari nama ketua pertamanya, James C. Treatway. Komisi ini disponsori oleh 5 professional association, yaitu ACPA, AAA, VEA, EEA, dan EMA. Komisi ini mengeluarkan report pertamanya pada tahun 1987. Isinya merekomendasikan report komprehensif tentang internal control. Kemudian pada tahun 1992, Cooper dan Lyburn mengeluarkan report itu pada tahun 1994 dengan judul Internal Control Integrated Framework. Elemen pengendalian intern itu ada 5. Yang pertama itu pengendalian lingkungan atau control environment. Yang kedua penilaian resiko atau bisa disebut dengan risk assessment. Yang ketiga itu ada prosedur pengendalian atau control activities. Yang keempat ada pemantauan atau monitoring. Dan yang terakhir itu informasi komunikasi, information and communication. Enterprise Risk Management hadir sebagai pengembangan COSO framework di masa sebelumnya. Dijelaskan terdapat 8 komponen dalam Enterprise Risk Management. Yang pertama ada internal environment atau lingkungan internal. Dalam hal ini sangat menentukan warna dari sebuah organisasi dan memberi dasar bagi cara pandang terhadap resiko di setiap orang dalam organisasi tersebut. Yang kedua ada objective setting, penentuan tujuan. Perusahaan harus memiliki manajemen terlebih dahulu supaya dapat mengidentifikasi kejadian-kejadian yang berpotensi mempengaruhi dalam pencapaian tujuan tersebut. Yang kedua ada event identification. Perusahaan harus identifikasi terlebih dahulu dan dibedakan antara resiko dan peluang yang dapat terjadi. Yang keempat ada penilaian resiko. Resiko dianalisis berdasarkan penghitungan kemungkinan terjadinya dan dampaknya sebagai dasar bagi penentuan pengelolaan resiko. Elemen selanjutnya yaitu monitoring. Monitoring adalah pemantauan terhadap organisasi tersebut. Pemantauan yang dilakukan adalah setiap aktivitas dalam organisasi, seperti penggunaan TI, pengelolaan TI, dan keadaan fisik TI tersebut. Informasi dan komunikasi. Dalam komponen ini, setiap penyebaran informasi dan komunikasi dari setiap unit organisasi tersebut dikontrol untuk menunjang organisasi tersebut. Karena setiap interaksi antara setiap unit sangat mempengaruhi produktivitas organisasi tersebut. Contohnya, pimpinan, komunikasi pimpinan dengan stafnya. Kontrol aktivitas merupakan tindakan penentuan melalui kebijakan dan prosedur yang membantu menjamin bahwa arahan manajemen untuk mengurangi risiko dalam pencapaian tujuan itu terlaksana. Risk response merupakan perencanaan dan pengambilan keputusan di mana para pemangku kepentingan menentukan bagaimana menangani setiap risiko. Enron adalah contoh kasus financial statement fraud yang menarik perhatian dunia pada tahun 2001 karena Enron merupakan perusahaan terbesar ketujuh di Amerika Serikat dan kasus ini melibatkan
salah satu perusahaan akuntan publik ternama yaitu KAP Arthur Andersen dan beberapa penjabat Gedung Putih lainnya. Dalam kasus ini, Enron memalsukan laporan keuangan dengan mencatat keuntungan 600 juta US dollar selama tahun 1997 sampai tahun 2000, padahal perusahaan ini keadaannya tengah merugi. Akibatnya, Enron meninggalkan utang hampir 31,8 miliar US dollar dan harga saham per lembar Enron anjlok serta dinyatakan bangkrut pada tanggal 2 Desember tahun 2001. Pemalsuan laporan keuangan tidak termasuk dalam suatu ketentuan etika bisnis, dan kurangnya pengendalian internal menjadikan laporan keuangan tersebut terjadi kecurangan sehingga laporan keuangan tersebut tidak dapat dikatakan berkualitas. Materi selanjutnya yaitu manfaat dari COSO. Manfaat dari COSO sesuai dengan misi utama COSO, yaitu yang pertama, bisa meningkatkan kualitas laporan keuangan suatu entitas melalui etika bisnis. Yang kedua, bisa memperbaiki kualitas laporan keuangan suatu entitas. Yang ketiga, bisa menjadikan pengendalian internal yang lebih efektif. Dan yang keempat, bisa meningkatkan corporate governance, di mana bisa menjadikan tata kelola suatu perusahaan yang lebih baik lagi. Sekian pemaparan materi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.